Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Felix Febriano Reinva dari jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang infrastruktur jaringan. Network infrastructure atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah, dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur menurut Greg dari Nur Madimah, 2012 halaman 19, adalah semua fasilitas fisik yang sering disebut juga dengan pekerjaan umum. Menurut AGCA, Associated General Contractors of America, mendefinisikan infrastruktur sebagai semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pusat dan segala utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha. Nur Madimah, 2012 halaman 20. Menurut aturan yang tertulis pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005, dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Greg dari Nur Madimah, 2012 halaman 19, juga menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem bangunan fisik yang menyediakan fasilitas transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam ruang lingkup sosial dan ekonomi. Pada gambar di atas terdapat dua teknologi yang digunakan, yaitu wireless dan wired. Contoh pertama bagian atas user mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet yang terhubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel coaxial. Contoh gambar kedua di bawah, menggambarkan jaringan yang lebih canggih atau paling sering digunakan saat ini. Karena sudah menggunakan wireless dan telah menggunakan fiber optik, modem atau router tidak lagi menggunakan kabel coaxial, sekarang menggunakan kabel fiber optik untuk terhubung ke internet, dan user terhubung ke router menggunakan wireless. Dalam infrastruktur jaringan, infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open, dan infrastruktur tertutup atau close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya atau sistem jaringan yang bisa terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Ada beberapa jenis infrastruktur jaringan, yakni infrastruktur fisik dan infrastruktur logikal. Suatu infrastruktur fisik, sesuai dengan namanya, fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti, yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet maka sudah seharusnya Anda memakai kabel Cat5e yang bisa mendukung kecepatan gigabit. Semua piranti jaringan seperti, router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Switches, bridge, yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Server yang meliputi seperti server data file, Exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server dan lain dua, dan juga host.
Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan Standard Wireless 802.11a, B per gram, N, jaringan telepon umum atau PSTN, Asynchronous Transfer Mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Infrastruktur logical dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logical ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logical ini adalah komponen-komponen seperti Domain Name System, DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari clients. Directory Services, yang merupakan layanan direktori untuk mengautentikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resources jaringan. Protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix dan lainnya. Internet dapat diartikan dengan hubungan antara berbagai macam dan jenis komputer serta jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya. Hubungan tersebut akan memanfaatkan kemajuan komunikasi, telepon dan satelit, yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP, Transmission Control, Internet Protocol. Dari Supriyanto 2008 halaman 60. Dengan kata lain internet juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, mencapai bahkan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel, serat optik, satelit atau melalui sambungan telepon menurut Harjono 2009 halaman 1. Pendapat ini mengartikan bahwa internet merupakan media komunikasi dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna di seluruh dunia dalam menjalin hubungan antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana yang disediakan oleh penyedia akses, provider, internet, sehingga internet sebagai media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terbatas oleh jarak, perbedaan waktu dan juga faktor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi. Jaringan nirkabel atau disebut sebagai wireless network, merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Pada jaringan wireless tidak memerlukan kabel dalam menghubungkan antar komputer, karena pada jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Berbeda dengan jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan yaitu jaringan infrastruktur dan ad hoc yang merupakan konfigurasi jaringan infrastruktur. Jaringan kabel atau wired network adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN, sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer menggunakan perangkat wireless. Ad hoc merupakan model jaringan wireless LAN yang sangat sederhana, karena pada ad hoc ini tidak membutuhkan access point untuk host dapat saling berinteraksi. Pada setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless agar dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kekurangan dari model ini adalah keterbatasan jangkauan, komputer tidak dapat berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel jaringan. Selain itu, area jangkauan pada model ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan model infrastruktur pada model infrastruktur access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point dapat memperluas jangkauan dari wireless LAN pada model jaringan wireless infrastruktur ini. Sekian video dari saya, segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.